Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi wa ittakhadhahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jadi syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi masih mentakdirkan kita, memberikan kita kemudahan, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Bapak-bapak, sholat subuh, astagfirullah, terlalu cepat. Ada Jumatnya masih 6 jam lagi. Para jemaah sekalian, saya akan mulai kultum pada kesempatan pagi ini dengan mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu walau milha ta'amikum." Mintalah kepada Allah walaupun garam untuk kalian makan. Ini perintah yang sangat dahsyat, anjuran yang sangat dahsyat. Sebab apa? Dalam logika yang kita pahami, ukuran garam itu, ya kita nggak perlu minta siapa-siapa. Cukup jalan ke dapur, ulurkan tangan kanan dan jemput. Kita dapat garam. Tapi Rasulullah tidak berbicara garamnya, jadi substansinya bukan itu. Sallallahu walau milha ta'amikum, mintalah kepada Allah walaupun itu garam untuk kalian makan. Maksudnya apa? Allah ingin kita sebagai hambanya minta sesuatu kepada Allah walaupun itu barang yang remeh. Jadi bukan barangnya yang jadi permasalahan, tetapi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini ya, dalam rangka kita memiliki ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu koreksi kepada diri kita sendiri. Selama ini kita banyak minta kemana, baik itu hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Lebih condong kemanakah hati kita? Apakah kepada makhluknya Allah atau kepada Allah yang menciptakan makhluk itu? Karena ini akan berpengaruh terhadap akidah kita. Tidak bisa kita mengatakan bahwa qul rabbuna Allah, kita ini punya Tuhan yang namanya Allah, tapi tidak memiliki ketergantungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang didahulukan adalah makhluk daripada Allah itu sendiri. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima, kata Allah dalam Al-Qur'an. Mintalah kepada Allah karena Dia memiliki keutamaan terbesar. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Insyaallah Allah tahu kebutuhan kamu arahnya kemana. Umpama seperti ini. Sebenarnya tidak ada doa yang ditolak. Yang menjadikan doa itu ditolak adalah persepsi daripada hamba itu sendiri. Anda inda dzanni 'abdi bihi, kata Rasulullah. Saya bergantung kepada prasangka hamba saya. Misalnya seperti ini, saya minta 100 juta. Dalam doa Anda ketika Anda minta 100 juta, ada 3 kemungkinan. Yang pertama,
Anda langsung dapat 100 juta. Langsung min haitsu la yahtasib. Dimanapun caranya, Anda minta hari ini 5 menit kemudian datang 100 juta, entah dari mana itu pasti dapat. Yang kedua, Allah sudah kabulkan ketika Anda minta, tapi di surga. Apapun yang nilainya 100 juta, entah Anda dibangunin bangunan di surga, entah ada sesuatu yang lebih berharga yang menunggu Anda di surga, yaitu nilainya sama dengan 100 juta. Dan yang ketiga, Allah sudah kabulkan itu, tetapi dalam bentuk yang lain. 100 juta apabila tinggi hari ini, mungkin akan diberikan kepada Anda melalui hati Anda. Anda lebih bersyukur, Anda lebih qanaah, Anda lebih bisa menerima apa yang Anda dapatkan di hari ini. Nah, itu hati yang nilainya 100 juta mungkin. Jadi tidak ada doa yang ditolak kecuali persepsi hamba terhadap doa tersebut. Setelah berdoa, usahakan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kisah diceritakan ada al-arif billah. Ini orang arif billah. Orang arif billah itu semuanya hidupnya harus tentang Allah. Jadi dia yang lebih mengenal Allah dibanding makhluk yang lain. Atau hidupnya berkompetisi untuk selalu bisa mengenal Allah lebih dekat. Suatu ketika arif billah ini duduk di satu masjid. Ada satu raja mendatanginya karena memang sang arif billah ini masyhur, dia terkenal karena sikapnya, karena ketawaduannya, karena kedermawanannya, karena murah hatinya, sehingga sang raja ini suka dengan al-arif billah ini. Kemudian ditanya oleh raja, wahai hamba Allah, saya ini yang punya banyak dunia, saya punya kerajaan, saya punya pasukan, saya punya suplai yang banyak, saya punya tanah sekian hektar, saya kelola sungai-sungai yang ada di sini. Sekarang kamu meminta apa? Akan saya kabulkan. Apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah dalam konteks ini? Ketika ditanya perihal pertanyaan tersebut, apa yang dia katakan? Saya malu karena saya sedang berada di rumah Allah yang kerajaannya melebihi dari kerajaan Anda, yang kekayaannya melebihi daripada kekayaan Anda. Bahkan kekayaan Anda itu seperempat saya saja belum sampai. Jadi apa alasan saya untuk minta kepada Anda sedangkan saya berada di rumah Allah yang memiliki segala kerajaan? Akhirnya dijawab oleh sang raja, oh seperti itu, ya sudah, saya tunggu di luar masjid ya. Kan di dalam Anda mau minta, berarti saya tunggu di luar masjid. Setelah selesai berzikir, beribadah, Al-Arif Billah ini keluar dari masjid. Dan Kaisar masih menunggu di sana, sang raja ini masih menunggu di depan masjid. Kemudian ditanya kembali, wahai hamba Allah, Anda sudah di luar masjid dan sudah saya tunggu. Saya sudah mengatakan kepada Anda saya punya segalanya. Apapun yang terkait dengan dunia, tidak ada yang saya punya. Sekarang kamu mau minta apa? Saya langsung kabulkan. Apa yang dijawab oleh Al-Arif Billah ketika mendapatkan pertanyaan tersebut? Wallahi ya Kaisar, wallahi ya Raja, ketika saya berada di masjid, tidak ada satu hal pun yang saya ucapkan kepada Allah berupa permintaan dunia. Jadi waktu saya di masjid pun selama itu saya nggak minta dunia.
apalagi ketika saya keluar masjid. Yang di dalam masjid yang saya minta, yang langsung dijawab saya tidak minta, apalagi di luar masjid. Nah, kisah ini menunjukkan apa? Laisa ghina bikasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, walakinnal ghina ghinan nafs. Dan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan yang berasal dari hati. Maka hamba yang selalu meminta kepada Allah dalam keadaan apapun, selalu husnuzon kepada Allah, baik itu dia dapatkan maupun dia tidak mendapatkan atau dia tidak merasa mendapatkan apa yang dia telah dia dapatkan, Allah akan selalu mengabulkannya dengan menjadikan hati-hati kalian sebagai hati-hati yang selalu menerima keadaan. Jadi doa ambisinya tidak hanya dikabulkan, tetapi efeknya selalu ada kepada hati. Dan insya Allah ketika itu sudah terjadi, akan ada dua kondisi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan menghadap Allah dengan keadaan hati yang penuh dengan penerimaan. Menerima segala cobaan Allah, menerima segala apa yang didoakan, yang kita doakan kepada Allah, baik itu dijawab atau tidak. Dan efek daripada hati yang bisa menerima itu adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang selama menjalani hidup di dunia ini, minta kepada Allah, minta saja apapun. Allah kalau tidak diminta, Allah marah. Allah kalau tidak diminta, Allah marah. Sedangkan kebalik, manusia sering diminta, sering marah. Maka mintalah kepada Allah zat yang pintunya selalu terbuka 24 jam. Kalau Anda minta kepada manusia yang paling kaya sekalipun, belum tentu pintunya terbuka 24 jam. Dan mintalah sesuatu kepada Allah yang baik-baik. Dan sebelum minta berdoa kepada Allah, tanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya mau kita ini apa? Renungi betul-betul sebelum berdoa. Sebenarnya saya doa kepada Allah, saya minta apa? Ya dalam lisan saya minta ketenangan, tapi dalam hati bisa saja saya mintanya cuma harta. Jadi untuk disinkronis, untuk disamakan persepsi antara lisan dan juga hati. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.